BTN merupakan bank BUMN yang berfokus dan berpengalaman dalam melayani sektor perumahan, khususnya pada KPR. Bank BTN berpengalaman dalam bisnis KPR sejak tahun 1976 dan juga merupakan bank pertama yang menerima mandat dari pemerintah dalam menyalurkan KPR. Sehingga ekspertis dan infrastruktur BTN dapat melayani kredit dengan target pasar secara efisien. Bank BTN telah menyalurkan lebih dari 5 juta unit rumah dengan pangsa pasar KPR subsidi yang mencapai 83% pada Maret 2023 dengan kapasitas penyaluran KPR rata-rata sebesar 200.000 unit rumah per tahunnya. Potensi pertumbuhan BTN ke depan terlihat dari kebutuhan perumahan yang sangat tinggi dengan backlog perumahan sebesar 12,71 juta yang didominasi oleh populasi muda. BTN memiliki ruang untuk berinovasi dan memenuhi kebutuhan pasar agar terus bertumbuh. Terutama pada sektor perumahan dan sektor-sektor yang terkait dengan perumahan. Kredit dan pembiayaan Bank BTN tumbuh sebesar 8,16% year on year, dengan total kredit hampir mencapai 300 triliun rupiah. Pertumbuhan kredit didorong oleh segmen non-housing loan sejalan dengan strategi bisnis Bank BTN dalam menyasar bisnis high yield pada komersial dan consumer loan yang fokus pada housing value chain. Dana pihak ketiga tumbuh 10,01% year on year menjadi 319,61 triliun rupiah, yang didorong oleh pertumbuhan giro sebesar 53,97% menjadi 127,41 triliun rupiah. Pertumbuhan tersebut mendorong penguatan rasio dana murah atau KASA pada level 52,19%. Total ekuitas tumbuh sebesar 29% year on year menjadi 27,62 triliun rupiah, didorong oleh peningkatan laba bersih perseroan dan right issue yang sepenuhnya telah dieksekusi pada Januari 2023. Laba bersih Bank BTN mencapai 801 miliar rupiah atau tumbuh sebesar 3,42% year on year. Didukung oleh efisiensi serta transformasi bisnis yang telah dilakukan Bank BTN sejak tahun 2020. Ada beberapa strategi yang disasar oleh Bank BTN di tahun ini. Pertama, membangun bisnis model KPR untuk segmen emerging affluent. Dalam mendukung penyaluran KPR emerging affluent yang lebih agresif, kami telah meresmikan Consumer Sales Center di 2 lokasi pada bulan Juni. Kedua, membangun bisnis high yield loan di segmen consumer. Inisiatif peningkatan yield kredit akan difokuskan pada segmen portfolio kredit yang memiliki yield tinggi dan NPL yang rendah, yaitu kredit agunan rumah. Dan kredit tanpa agunan atau KRING BTN dengan fokus utama pada nasabah payroll. Kedepannya, Bank BTN akan membentuk divisi personal lending untuk fokus dalam pengembangan produk tersebut. Ketiga, melakukan peningkatan model bisnis SME di sektor unggulan pada ekosistem perumahan. Upaya peningkatan yield kredit akan dilakukan melalui dukungan penyaluran KUR dengan fokus pada 10 sektor unggulan terkait perumahan. Saat ini, Bank BTN telah memulai pilot project untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Timur pada 10 KCP yang memiliki potensi tinggi pada pengembangan bisnis KUR. 4. Meningkatkan kapabilitas digital dengan meluncurkan New BTN Mobile. Secara resmi, Bank BTN telah meluncurkan New BTN Mobile pada 12 Februari 2023 dan telah mendapatkan feedback yang sangat baik dari nasabah. New BTN Mobile memiliki tampilan yang lebih modern serta experience yang lebih menarik. Dengan tambahan fitur yang lebih advance dalam mendukung aktivitas finansial maupun non-finansial nasabah. BTN Mobile juga menawarkan fitur online open account, membantu nasabah dalam membuka rekening tanpa perlu pergi ke kantor cabang. Bank BTN telah merumuskan beberapa target bisnis untuk tahun 2023, yaitu kredit dan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 10-11%. Dana pihak ketiga tumbuh 10-11%. NPL ditargetkan berada pada level yang manageable dengan kisaran 3,2% sampai dengan 3,4%. NPL coverage ratio akan dijaga pada level stabil di atas 158%.
Cost of credit ditargetkan pada level 1,2% sampai dengan 1,4%. Beberapa hal yang akan mendorong kinerja Bank BTN di tahun 2024 seperti tren suku bunga acuan yang mulai melandai, ditandai dengan Bank Indonesia yang kembali mempertahankan suku bunga acuannya di bulan Juni 2023 pada level 5,75% atau telah bertahan selama 5 bulan terakhir. Selain itu, untuk pertama kalinya The Fed mempertahankan suku bunga acuannya pada Juni 2023 di rentang 5-5,25%. Kebijakan ini pertama kali dilakukan The Fed sejak Maret 2022 atau setelah 10 FOMC meeting berturut-turut menaikkan suku bunga acuannya sebesar 500 basis point dalam 15 bulan terakhir. Potensi penyesuaian GWM untuk menambah likuiditas bank seiring dengan inflasi yang telah turun mencapai target BI. Kebijakan GWM yang dinaikkan BI menjadi 9% pada September 2022 berpotensi untuk disesuaikan kembali seperti semula pada level 6%. Hal ini dilakukan guna menambah likuiditas perbankan seiring dengan tingkat inflasi umum yang semakin melandai menjadi 3,52% dan inflasi inti sebesar 2,58% pada Juni 2023. Membaiknya kemampuan debitur yang sejalan dengan kondisi perekonomian domestik yang semakin kondusif. OJK mencatat, penyaluran kredit perbankan mencapai 9,39% year on year pada Mei 2023 dan diprediksi akan mencapai 10% pada akhir 2023. Hal ini sejalan dengan ekonomi nasional yang tetap tumbuh positif pada triwulan pertama 2023 yaitu sebesar 5,03% year on year. IMF memprediksi ekonomi Indonesia pada akhir 2023 tetap tumbuh positif sebesar 5% year on year dan kembali meningkat menjadi 5,1% year on year pada 2024. Hal ini sejalan dengan ekonomi nasional yang tetap tumbuh positif pada kuartal 1 2023 yaitu sebesar 5,03% year on year. Serta yang terakhir, proyeksi industri properti pada tahun mendatang sejauh ini menunjukkan bahwa pasar properti tetap akan kokoh. Pertumbuhan harga rumah tetap tumbuh positif pada kisaran 4-5% year on year saat pandemi COVID melanda Indonesia di tahun 2020 dan 2021, kemudian rebound kembali pada tahun 2022. Harga rumah subsidi ditetapkan naik oleh pemerintah pada tahun 2023 dan 2024 melalui keputusan Menteri PUPR nomor 689 tahun 2023 dengan kenaikan harga rata-rata 7% pada tahun 2023 dan 3% untuk tahun 2024.